الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري، وإلى روح الشيخ مسلم بن حجاج القشيري، وإلى روح الشيخ حسن بن عبد القادر الجيلاني، الشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، والشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ الحاج مركز الأنوار، والشيخ زين العلم، والشيخ عبد القادر الحسن السمان عبد القادر، وأخيرا الشيخ الشعراني، شيخنا حاجي حسين قدري، وأبي وجل الشيخ بن سلواني عبدان، وشيخنا حاجي محمد سمان موليا، وشيخنا حاجي محمد زين عبد الغني، شيخنا حاجي حسين نحلان، شيخنا حاجي رحمن، وإلى أرواح جميع مشايخنا معلمنا ووالدنا ومنتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم ويرحم برحمته والمغفرة، وينفعنا يعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير ورفع وعافية، أن الله يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين، أن الله لا يعذبنا يوم بالدين وفي البرزخ وفي القيامة، وأن الله يدخلنا يوم برحمة جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نبي صلى الله عليه وسلم وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya Riyadhus Shalihin Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi dalam kitabnya Dalilul Falihin. Kalau terjemahan Salim Bahres halaman 233 kalau kada salah lah. Itu terjemahannya Salim Bahres. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبرم الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. Ini bab menyatakan ta'zim. Ta'zim itu juga kita membesarkan, menjunjung, menghormati, membesarkan hurumatil muslimin, kehormatan orang-orang Islam. Kita orang Islam disuruh menghormati, menjunjung, membesarkan sama-sama muslimin. Jadi sesama muslim itu saling apa? Saling hormat, menghormati. Wa bayani huquqihim, dan menyatakan, maksud menghormati itu jangan menumpahkan darah, jangan mencaci maki, yaitu itu maksudnya. Wa bayani huquqihim, dan menyatakan segala hak orang Islam. Sesama Islam itu ada hak, ada. Wasyafaqati alaihim, dan syafaqah, kasih sayang, belas kasih, memarasi, ya bahasa kita lah, syafaqah, memarasi sesama muslim. Warahmatihim, menyayangi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim hurumatillah, maka barang siapa yang membesarkan, menghormati, menjunjung hurumatillah, kehormatan Allah,
Maksud kehormatan Allah itu segala hukum-hukum Allah. Ini lawan Tuhan dulu. Menghormat, membesarkan kehormatan Allah, ahkamahu, hukum-hukum Allah. Dan sekalian yang tidak boleh diganggu lah, dirusak. Menghormati jangan jadi dibiarkan aja, jangan diapa-apai maksudnya kan. Aw may yata'allaq bil hajj min at-takalif fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itulah khairul lahu, lebih baik baginya, 'inda rabbih, kepada Tuhan. Jadi kita disuruh dalam ayat ini membesarkan, menghormati, menjunjung hukum-hukum Allah, hukum yang wajib atau yang semua hukum-hukum Tuhan. Termasuk di sini membesarkan agama Allah, membesarkan keparduan, kewajiban al-haji. Nah, haji ya itu wa maudhi'i, tempat-tempat haji, Arafah, Mina, masuk tu masjid ya aja tu, tempat-tempat yang kita disuruh menghormati. Itu lebih baik baginya kepada Tuhannya. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim, barang siapa membesarkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Masjid, mulai dulu Ka'bah ya kan? Masjid Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Masjid Madinah, Masjid Rasulullah, dan semua masjid-masjid yang lain itu ngarannya syiar-syiar Allah. Kita besarkan, membesarkan syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka bahwasanya ia termasuk daripada taqwal qulub, setakwa-takwa hati yang takwa. Jadi termasuk hati yang takwa yang membesarkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Masjid dari langgar masuk aja itulah. Nah, pondok-pondok maksudnya yang berhubungan dengan agama dibesarkan. Di antara membesarkan kita di masjid, masuk masjid, sunat apa? Tahiyat masjid, itu membesarkan masjid. Kada boleh membuang najis di masjid. Nah, kalau ada kita wajib apa? Misalnya ada najis, kita wajib membuang. Nah, tai cacat atau apa misalnya lah, kalau saya menunggu kaum pak, seorang aja ambil. Nah, itu di antara membesarkan syiar Allah, masjid itu. Fa innaha min taqwal qulub, daripada hati yang takwa. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin, wakhfid janahaka lil mu'minin. Nabi diperintah Tuhan, wakhfid, rendahkan, janahaka, asal mana janah itu sayap, kalau burung bersayap lah. Maksudnya jangan tinggi, jangan meninggikan diri, rendahkan aja. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ini langsung Rasulullah diperintah Tuhan. Jangan kalau pong mentang-mentang lalu jangan meninggi, sama aja, rendah biasa aja. Nah, padahal Rasulullah Abdul Khalq, Abdul makhluk, ya kan? Paling mulia makhluk. Nah, tapi Nabi disuruh rendah hati, maksudnya cara sikap, jangan pina apa lawan orang Islam tuh. Han Rasulullah tuh, apalagi kita nang bilang syarrul makhluk kayak gitu nih, kada bagus, kada boleh bertinggi ya, bertinggi bagak kah bahasa kita adalah bagak. Wa tawadhu aja, hati rendah kepada orang-orang beriman. Ini Rasulullah langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Man qatala nafsan, barang siapa membunuh akan satu jiwa,
membunuh orang bi ghairi nafsin, tanpa jiwa, maksudnya tanpa kisos. Orang kada bersalah dibunuh. Lain kalau orang membunuh itu ada hukum kisos lah, dalam agama itu ada kisos lah, itu negara Islam lah. Bila bunuh orang, bunuh juga. Ini orang kada apa-apa, kada bersalah. Nah, lalu dibunuhnya bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan, membuat onar di muka bumi, seperti merampok, apalagi mencuri bapaknya. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh manusia sekalian. Jadi membunuh orang lah, sikong aja dibunuh nih tanpa salah, tanpa kisos. Nah ini kalau yang bunuh juga ini kada bersalah, dibunuh, sama hukumnya dengan qatalan nas, sama dengan membunuh manusia semuanya. Hukumnya ada. Banyak mana dosanya itu, berlipat-lipat katanya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan jiwa, maksud menghidupkan jiwa itu kada apa-apa, kada membalas, kada membunuh. Faka'annama ahyan nas, maka dia berarti menghidupi manusia sekaliannya. Jadi kita kada apa ya, orang bersalah kada diapa-apai, kada dibalas. Itu sama dengan ahyan nas, menghidupi akan sekalian manusia. Itu ayat-ayatnya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabihi, muttafaqun alaih. Jadi Nabi, al mu'min lil mu'min, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain, kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Kita nih sesama muslim diumpamakan Nabi seperti bangunan. Apa bangunan itu? Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling kuat menguati. Ya kalau antara tiang dengan apa? Ya bangunan tuh, atap saling kuat menguati. Nah, sedikit aja rusak bisa runtuh tuh. Jadi saling yashuddu, menguatkan sebagian kepada sebagiannya. Mulai tiangnya, mulai lantai, tiang, ya kan, dinding, atap itu. Nah, itu saling saling kuat menguatkan, ya kalau. Nah. Wasyabbaka baina asabi, Nabi syabbaka nih, maaf aja kita merasuk tangan sedikit. Nah, orang beriman itu lebih, orang muslim itu muslim sama kayak ini lah. Saling saling kuat menguatkan. Jadi jangan meremehkan modelnya tuh. Jangan apalagi berpecah. Nah, harus bersatu. Nah, muslim disuruh bersatu kita sama Islam. Nabi jari sidin. Nah, muttafaqun alaih. Kada boleh saling mengganggu gitu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa mahuna bulun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikafihi aw yusib ahadin minha. Barang siapa lalu pisaiin pada satu jalan, lalu min masajidina, di masjidkah jalan, au aswakina, atau di pasar-pasar kami aja Nabi berjalan, wa ma'hu nablun, dan bersertanya ada nabl, apa ini, anak panah. Nah, orang biasanya anak panah bahari kan senjata panah ya, senjata orang Islam lain pada tombak, pedang, ada panah. Panah tuh anaknya di mana? Di sini kan? Lah, anak panah tuh. Bisa bukan pelor aja gitu. Lah, ujar Nabi, lamun membawa anak panah, jangan bercukingan itu, kena orang kena. Mbak dia apa ya? Paliumsik jangan dianak di sini, kena orang lalu kena, orang di pasar lalu atau di masjid, kita kena orang kena dipegang. Nah, ayyusiba ahadan minal muslimin, bahwa itu akan mengenai seseorang daripada muslimin. Sampai ke situ. Kita berjalan aja hati-hati, kalau pedang kah, bocukingan atau apakah lah, karena tak kena orang. Entah kena orang, ya sakit orang itu toh. Jadi jangan sampai mengganggu, jangan sampai menyakiti orang lain. Sampai ke situ Nabi Muhammad.
Bahar itu jar di antara sahabat tuh banyak yang di pasar-pasar tuh bapak berpedang. Oh, kalau pina ada perang langsung aja atau makanya betul deh anak panah. Nah ujar Nabi kalau hendak membawa itu dipegangi, jangan sampai mengenai orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah itu tak. Apalagi besing haja lah, mandaki apa duri, bah begini. Duri diandaki supaya apa? Nah itu salah benar. Atau apakah supaya orang ngalih lalu lalang. Itu menyakiti, itu bukan akhlaknya orang Islam. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, ni Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza istaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bis-sahar wal humma. Perumpamaan orang mukmin, kita sama-sama mukmin, sama-sama muslim, laki-laki perempuan, bangsa apa aja, suku apa aja, kalau sudah muslim satu, biar lain bangsa, ya kan, biar lain suku, tapi muslim. Itu perumpamaannya pitawadihim, pada berkasih sayang, tarahumihim, kasih sayang, ta'atufihim, berhubungan. Masalul jasad sama seperti jasad, sama seperti sebuah tubuh. Tubuh itu ada kepala, ya kan, ada badan, ada tangan, ada kaki. Nah kayak itu juga orang Islam, sesama Islam sama dengan sebuah badan. Kenapa? Idza staka min udun, apabila sakit satu aja anggota, kepala sakit, kayak apa yang lainnya, tada'a lahu sairul jasad, membawa semuan jasad, semuan tubuh, bisahari wal humma, dengan sahar. Sahar itu kada kau guring, kepala aja sakit ya, kalau habisan kada kau guring semuan seluruh jasad. Nah, atau kaki umpamanya sakit, nah ke mata-mata kada kau umpat guring, semua jasad ikut apa? Sakit. Bisahar wal humma, sahar itu artinya begadang kada kau guring, wal humma dan panas, sakit ya umpat. Satu aja yang sakit, tangan sakit, habis yang lain umpat juga. Nah kayak itu orang Islam, kita sesama Islam mendengar saudara kita ada mendapat apa umpamanya musibah, kita merasakan itu lah, karena sesama orang Islam. Iya, paling kada di hati itu kasihan itu toh, jangannya kau membantu. Nah sesama apa? Sesama Islam. Nah iya, paling kada membantunya dengan apa? Sekurang-kurang kita membantu dengan doa ya lagi. Nah, Allahumma ansur Islam, bapaknya Allahumma ighfir lana wal muslimin muslimat. Mudah-mudahan orang Islam semuanya selamat. Itu doa kita ya kan. Nah, mbak ada kau bantu kita punya kejauhan atau apa. Nah, nang parak kawa. Itu sama-sama merasakan itu tah. Sama seperti sebuah badan tadi. Apabila sakit satu anggota aja menjalar, semuanya merasakan sakitnya itu. Nah, demikianlah keadaan orang Islam sesama muslimin. Makanya kita disuruh mendoakan, Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat, Allahumma arhamna walil muslimin wal muslimat. Nah, pokoknya orang Islam jangan sampai ditinggal semuanya. Itu sekurang-kurang empati, rasa kita tuh ya doa itu doa itu paling kan. Munnya ada bantuan ya kada salah, bantu umpamanya lah. Nah kasihan ini dibantu, umpama ada bantuan berapa bulan kada berjualan umpamanya. Nah gara-gara apa? Gara-gara virus corona, gara-gara kasihan jadi mana sudah ini umpamanya, iya toh kasihan. Nah kita apa ya? Itu tuh salah satunya. Kalau ada lah. Nah, kalau ada ya doa tadi. Nah, doakan. Itu tanda kita tarahum, tanda ada nih kontak artinya sama muslimin. Muttafaqun alaih.
Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah mencium, mengucup akan Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Sidin, cucu Nabi kan Sayyidina Hasan bin Ali, anak Siti Fatimah, Hasan Husin, dikucup Nabi, anak dicium Sidin, cucu bang. Nah, waktu Nabi mengucup, waktu Nabi mencium itu di higa Nabi ada sahabat, ngaran sahabat tuh Al-Aqra ibnu Habis, Aqra bin Habis ngarannya. Melihat Nabi mencium cucu, ujar Aqra, berucap, innali asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahdan. Ulun bisi anak 10 hikong, ujar Aqra, seikong-ikong kada pernah ulun cium. Anak bisi 10 hikong, seikong-ikong ulun kada bisa mencium, ujar Aqra nih. Melihat Nabi mencium cucu, panazara ilahi Rasulullah, lalu memandang Rasulullah, bisi anak 10 hikong kada bisa mencium-cium lah. Maka ujar Nabi, man la yarham la yurham, siapa kada penyayang kada disayangi juga. Siapa kada penyayang kada disayang. Kan mencium tuh tanda apa? Tanda sayang artinya. Siapa sayang disayangi, siapa sayang kepada manusia termasuk anak cucu maka disayangi oleh Allah. Jar Aqra. Namun kayak itu boleh ke rumah kena mencium. Itu tanda sayang, siapa sayang disayangi, siapa kada menyayangi kada disayangi juga. Nah, jadi itu tanda lah, tanda sayang kita mengucup anak, termasuk itu. Qala Aisyah radhiyallahu anha qalat qadimana min al-Arab ala Rasulillah. Datang nasun, satu rombongan rombongan dari orang Arab, orang Arabi dusun, orang kampung, datangan ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, atuqabbiluna sibyanikum? Faqalu na'am. Apakah kamu mencium akan sibyanikum, akan anak-anak kamu? Faqalu na'am, inggih, kami mencium anak. Qalu lakinna, jadi ada beberapa, ada rombongan pada-padanya berucap nih, berpender pada-padanya. Ada nang mencium, ada tadi, ada nang kurang menjawab, lakinna wallah ma nuqabbil. Kalau kami kada pernah jalan siko. Ini ada beberapa anu nih, serombongan, jadi masing-masing berpender. Kalau kami mengucup aja, mencium aja lawan anak-anak kami. Ujar nang siko, kami kada pernah. Nah, waktu itu Rasulullah berucap, faqala Rasulullah, aw amliku an kana Allah naz'a min qulubikumur rahmah. Apakah kamu mau bahwa Allah cabut di hati kamu kasih sayang? Hendaklah kamu dicabut kasih sayang. Jangan, kada mau Allah. Nah, oleh sebab itu, ayo cium atau kucup anak tadi. Nah, atau cucu lah. Itu artinya ada kasih sayang. Berarti Allah masih meletakkan kasih sayang di hati kamu. Munikam kada mau, berarti kena dicabut Tuhan kasih sayang dalam hati itu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Nah, ini sudah, siapa yang tidak sayang kepada manusia, maksudnya sama-sama muslim, la yarhamuhullah. Nah, ini umum aja, siapa tidak ada hati sayang kepada manusia, la yarhamuhullah, niscaya tiada menyayangi akan dia oleh Allah. Maksudnya orang itu kada disayangi Tuhan. Nah, jadi harus ada dalam hati kita itu rahim, artinya rasa kasih, rasa sayang, apalagi pada orang-orang sesama muslim. Lawan non muslim mungkin kita ada juga, maksudnya tuh
jangan mengganggu ta. Nah, kada boleh mengganggu. Nah, kada boleh saling mengganggu. Itu kasih sayangnya itu ta. Jangan mengganggu. Kalau sesama Islam dengan apa? Kasih sayang tadi dibuktikan dengan ya doa bisa atau hadiah bisa juga, atau sedekah dan lain sebagainya. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa tidak suka kepada manusia, tidak sayang, niscaya tiada disayangi juga oleh Allah. Nah, itu muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li-nafsihi falyutawil ma syaa muttafaqun alaih. Apabila shalla ahadukum, apabila kamu sembahyang jadi imam. Nah, jadi imam. Shalla ahadukum lin-nas, sembahyang bagi manusia, maksudnya jadi imam. Falyukhaffif, yukhaffif, ringankan. Jangan panjang-panjang. Nah, ini Nabi lah Rasulullah sering kayak itu kalau jadi imam aja ringan, kada panjang. Tapi kalau Nabi sembahyang sorangan, kalau sidin sorang sembahyang sampai bangkak batis sidin. Itu sidin sorang. Tapi kalau sesama membawa orang jadi imam, fal yukhaffif, maka hendaklah meringankan. Maksudnya jangan panjang-panjang. Nah, ya sedanglah. Mun kecepatan mana jangan juga pulang lah. Nah, ini bisa juga karena jangan panjang lalu cepat sembahyang. Gara-gara imamnya cepat, makmumnya ya kayak sembahyang tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bahayanya karena akibat imam terlalu cepat. Walaupun tumak ninah juga, makmum ada kena bisa kada bertumak ninah gara-gara cepat ya, kalau maka kada sah sembahyang makmum. Lamun imamnya kada bertumak ninah maginnya itu semuaan kada sah. Nah, jadi maksud paling khafif sini jangan panjang. Kada lamun cepat-cepat badan jangan juga kecepatan, karena imam tu wajib marai, wajib memelihara makmum. Jadi imam lamun aku cepat karena makmumku kada bertumak ninah apa batal ya kalau. Nah, itu tah. Fal yukhafif, hendaklah meringankan, jangan panjang. Kecuali memang pada tempat-tempat yang panjang. Macam sembahyang subuh. Sembahyang subuh malam apa? Malam Jumat. Ya kalau ayatnya apa? Panjang tuh. Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi. Nah, itu memang itu sunnah fi subhi Jumat. Nah, jadi itu kada apa-apa. Kalau kena makmum menggurunum di warung, apa jar subuh tadi panjang banget imamnya. Itu surah sajadah memang disunatkan, dianjurkan membaca subuh Jumat, Alif Lam Mim Tanzil. Surah pertama sajadah kan? Yalah sajadah. Nah, kemudian rakaat kedua sambungannya suratul Dahar. Apa? Nah, itu surah Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Panjang juga. Nah, itu kita mau kada mau itu memang sunnah. Nah, atau sembahyang hari raya ayatnya Qaf wal Qur'anil Majid, itu sunnah aja tuh. Ayat kedua iqtaraba linnas, wah panjang madar. Nah, atau hari Jumat surah Qaf, kita kan ada pernah bangsa lah hari Jumat itu bisa tuh. Nah, ada gantiannya sabbihis lawan hal ata. Itu gantiannya. Nah, itu kan ada panjang tuh sudah, itu memang sunnah itu lah. Tapi ada di mana nih hari Jumat ayatnya qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Musim panjang, musim corona. Itu kok cepatan juga pulang lah. Kada apa-apa juga kita. Nah,
sayang ya kalau memang sunnah. Nah, dan itu lagi tergantung kepada apa makmum. Kalau makmumnya senang panjang, kada apa-apa panjang lah. Nang anu tadi, nang umum aja lah. Jadi makmum panjang aja kada apa-apa, boleh aja itu. Tapi kalau sudah surah Jumat atau tadi sabihi salata itu memang sunnah, kada apa-apa, biar panjang, biarnya mengurunum toh, kada apa-apa juga. Fal yukhafif, maka hendaklah imam tadi jangan panjang-panjang di luar pada sunnah. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara makmum tu ada nang dhaif ya kalau nang sudah tuha kada kau lagi panjang-panjang, kada kau berdiri lawas bisa. Wasaqim, ada nang garing tapi hendak umpat berjemaah. Wal kabir, dhaif tu lemah lah. Saqim sakit, kabir tuha benar. Jadi sedangnya aja dah. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, dan apabila sembahyang salah seorang kamu li nafsihi sendirian, itu terserah ya, amun seorang sembahyang fal yutawil masya'a, maka hendaklah dia memanjangkan sekehendaknya. Mun kita sembahyang sorangan terserah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin sembahyang sampai apa? Hatta tawarramat qadama, sampai bangkak batis leh. Kalau lawasnya Nabi berdiri itu sembahyang masya Allah sorangan sidin. Muttafaqun alaih. Tasbihnya 3 kali lah. Nah jangan lebih. Maksudnya 3 kali itu jangan cepat juga pulang. Subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, Allahu akbar. Itu tadi kalau pina makmum benar, kena kan betul maknina. Biar lebih pada 3 atau 3 juga tapi sedang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kan peserah lah. Dan ini tumaknina. Karena penting dalam sembahyang itu tumaknina. Kada sedikit orang nang sembahyang kada bertumaknina. Kan tumaknina itu apa aja? Tumaknina itu berhenti sebentar, semua tubuh, semua badan diam lah. Men masih berkerewet, masih tangan bapak, tu salah juga masih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tangan masih berbuyang. Itu kan betul manina, ngarannya kan sah sembahyang tu. Biar beberapa detik tapi diam. Itu maksud tumaknina. Ada sedikit orang sembahyang di masjid dilanggar nang kada betul manina tu. Terutama waktu itidal tu nah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Rabbana lakal hamdu. Lamun ingkan situ aja imam, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu akbar. Banyak makmum nang kada tumaninahnya bujur kita. Oleh sebab itu bisa aja ditambahi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi imam menambah dikit, kenapa? Supaya makmum nih bujur-bujur tumakninahnya. Jadi imam memelihara makmum ngarannya. Lah. Banyak banget kita melihat orang kalau bertumakninah itu banyak banget. Kada bujur tumakninahnya. Mun waktu rokok masih tanu sedikit. Mun kada buyang juga awak lah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal tumakninah sudah itu anu aja. Nang banyak benar sami Allah liman hamidah. Ihtidal. Itu banyak nang kada bertumakninah. Sami Allah liman hamidah. Kada berdiam bujur lagi lalu rokok, lalu sujud. Nah, maka apabila tumakninah kada sah sembahyang, karena tumakninah itu rukun sembahyang. Nah, itu penting manalah. Allahu akbar. Gerabak-gerabak sujud. Subhanallah, Allahu akbar. Nah, kada awak ni belum berdiam lagi. Itu lah. Arti tumakninah diam semuanya.
kepala diam juga, pokoknya semua tubuh ini diam beberapa detik, 3 detik lah. Nah, itu ya tumaninah ngarannya. Gara-gara imam cepat, habis makmum cepat juga. Lamun sak cepat tapi bisa menjaga tumaninah, kada apa-apa. Imam mungkin menjaga tumaninah, tapi makmum bisa tak gara-gara cepat bisa apa? Kada terjaga tumaninah. Hati-hati banane lah. Di sini nang banyak kita melihat di masjid di mana-mana. Oh, pokoknya tumaninah lagi kada bujur, kada sempurna tumaninahnya ten. Hati-hati banata sedikit aja, tapi bahayanya. Nah, itulah artinya disuruh imam cepat, tapi cepatnya imam jangan sampai gara-gara imam cepat makmum jadi apa? Jadi kada bertumakninah. Apalagi sembahyang tarawih tah, hati-hati banata lah. Allahu akbar. Allah samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dikebut kayak itu. Salah juga itu. Salahnya karena meninggal wajib tumakninah. Hadis yang ke-8, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufradu alaihim. Jika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal satu amal, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, Nabi bisa sidin hendak menggawe itu kada jadi. Kenapa jadi kada jadi? Takutan kalau orang lain sahabat umpat menggawe lalu kena dipardukan nang tadi asalnya biasanya apa belum dipardukan, tapi gara-gara nang lain mau umpati lalu kena dipardukan Tuhan, diwajibkan lalu tabarati. Nah, kada jadi Nabi menggawe. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Nabi SAW keluar sidin malam ketiga keempat bulan Ramadan, keluar sidin di masjid. Nah, Nabi kan rumah sebelah masjid, di kamar keluar. Waktu Rasulullah keluar sembahyang malam Ramadan, melihat Nabi keluar, rupanya di antara sahabat ada yang tahu umpat jiwa keluar. Di sini di sholatil jamaah fil risalisa ya Rabi'ah ada mengatakan malam pertama Ramadan Nabi keluar. Malam esok banyak orangnya, sahabat banyak datang. Nah, jadi Nabi banyak. Malam esoknya banyak pulang. Ini sembahyang sembahyang malam Ramadan. Ya kita tarawih lah. Nah, malam keempat banyak lagi. Malam kelima Nabi kada turun lagi sedih, kada keluar lagi. Kada turun lagi sini. Mbah 3 malam itu nah. Pina banyak orangnya. Nabi kada keluar lagi. Lalu ditakuni, kenapa jadi Nabi kada keluar lagi? Ujar Nabi menjawab, ma mana'ani illa khasyata an tufdhura alaikum fata'jizu. Aku takutan kalau pina diwajibkan sembahyang nih malam bulan Ramadan nih. Lamun diwajibkan kasihan ikam. Nah, kasihan itu. Kasihan ikam enggak mengalih menggawi kasihnya nah. Nah, itu. Ya Nabi kada turun tak. Kan. Itu asal usul sembahyang malam Ramadan ya tarawih itu. Jadi Nabi sidin turun 3 kali aja. Satu riwayat malam keempat kali kada lagi saja, kada turun lagi. Takutan kalau pina diwajibkan karena wahyu masih apa? Masih turun. Itu zaman Nabi lah. Mun kita wah ini kan apa-apa kada diwajibkan lagi. Wah, sudah kada lagi sudah. Ini kisah zaman Nabi itu. Nabi takutan kalau pina wahyu turun wajib sembahyang tarawih. Apa ada kasihan ikamnya Nabi? Sampai ke situ telah. Nah, saking artinya marasnya tuh
Nah, marasnya Nabi kepada umat. Nah, itu kisah sembahyang tarawih. Menuai ini tetap aja kita 9 malam aja tarawih. Nah, kalau ya karena seorang kan 3 malam aja 4 aja, malam keempat ada lagi, Nabi ke-4 ya. Itu salah juga lah tarawih. Nah, berapa tarawih? Zaman Nabi masing-masing itu lah kalau berjemaah kayak kita nih Bang. Nah, berjemaah tarawih itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, lah zaman Sayyidina Abu Bakar masing-masing aja turunan ke masjid pada-padanya sembahyang malam bulan puasa. Nah, mulai nang berjemaah itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu tak berapa ujar Sayyidina Umar? 20 rakaat kita mengerjakan sembahyang tarawih. Jadi itu dari sahabat itu. Jadi kita umpat nang mana? Umpat nang 20 lah aja. Umpat Sayyidina Umar. Oh, kalau umpat Nabi lah. Ada umpat Nabi juga. Umpat Nabi ya, umpat Sayyidina Umar iya. Kenapa? Kita disuruh oleh Rasulullah mengikut sahabat. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ujar Nabi, sahabatku tuh samalan nujum, samalan apa? Bintang. Yang manapun kamu ikut, ya kamu akan mendapat hidayah. Malah ada lagi hadis yang iktadau bihadaini rajulain. Itu ada lagi. Ikuti dua ini aja Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, jadi kita sembahyang tarawih 20 itu mengikuti Nabi, mengikuti Sayyidina Umar, mengikuti Nabi juga karena Nabi nyuruh ikut. Nah, nang 20 lah. Nah, nang 8 itu Bang, 4 siapa aja. 8 rakaat sembahyang tarawih. Bujur aja lah, terserah ya, daripada kada lalu. Kita 20 kalau nang itu 8 lah. Ada hadisnya aja nang 8 itu, tapi di kita kada perlu anu lah, siapa hendak terserah aja ta. Nak nang 20 silakan, nak nang 8 aja ayo aja. Nah, jangan berkelahi jangan. Nah, sesalah pulang berkelahi. Nang 8 itu ada di hadis lah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi kada pernah menambah baik bulan Ramadan maupun bulan yang lain daripada 11 rakaat. Itu ada hadis. Nabi kada mau lebih baik bulan Ramadan atau bulan luar Ramadan daripada 11. Hadis apa itu? Sembahyang apa itu? Di bulan Ramadan dan bulan lain. Bulan Ramadan tarawih, ya kalau bulan lain adalah tarawih. Adalah tarawih bulan lain. Ada. Jadi hadis itu hadis witir. Lah, hadis yang 8 rakaat itu hadis witir. Nabi sembahyang 11 baik bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Di luar Ramadan ada witir. Tarawihnya ada. Jadi hadis itu hadis witir. Nah, itu jelas kita tahu aja tak. Nah, kalau tarawih tadi 20 lah. Kalau witir 11. Nah, itu. Tapi terserah ya. Lah orang hendak tarawih 8 silakan. Tarawih 8 3 witir, no, terserah. Sebenarnya 8 lawan 3 tuh sekalian tuh witir lah, hadis witir. Nah, itu dah. Cuma terserah ya, daripada kada lalu ya Allah. Nah, itu dah. Nah, takut Nabi dipardukan. Wa anha radhiyallahu anha qalat, dan lagi riwayat dari Siti Aisyah juga, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Nabi menangati sahabat-sahabat wisal. Wisal itu puasa terus-terusan kada berbukaan. Wisal ngadanya. Nah, anil wisal puasa terus-terusan.
kada pembukaan. Tahu bersahur juga nggak? Nah, isok puasa pulang, kada pembukaan. Terus-terusan. Jadi siang kada makan, puasa sampai ke malam-malam kada makan, kada pembukaan. Jangan ya Nabi, jangan itu. Nah, lalu ujar sahabat, innaka tuwasilu pian pang ya Rasulullah. Pian puasa kada pembukaan sih dia. Isok puasa pulang. Nah, apa jawaban Nabi? Qala, ujar Nabi, inni lastu kahayatikum. Aku kada sama lonikan. Kenapa? Ini yut'imuni Rabbi wa yaskini. Aku nak memberi makaniku Tuhan langsung. Jadi biar kada pembukaan lagi kada Bapak. Nabi kuat sedin. Sehari sudah puasa, malam kada makan pulang, isuk puasa pulang. Nah, kita kada boleh itu. Lah, haram kita kada boleh itu. Harus ada apa? Harus ada masuk, harus ada buka. Makanlah hatinya. Nah, pian bang je sahabat, aku kada bersemikan je Nabi. Ini yut'imuni Rabbi, aku langsung Tuhan nang mapai, Tuhan nang beri makan langsung. Lah. Nah, jadi biar kada bermakanan sidin, biar kada berbukaan, kuat sidin. Wa yaskini, dan memberikan minum kepada oleh Tuhanku. Nah, itu. Nah, jadi saking artinya apa? Marasnya Nabi itu. Kada boleh mesti buka dulu, mesti buka. Ma'nahu yaj'alu fiyya quwwatan man aqala. Makna aku diberi makannya oleh Tuhan. Kita Tuhan juga memberi makannya, lah sama aja. Cuma maksudnya di sini Allah memberikan kepadaku kekuatan orang yang makan dan minum. Walaupun aku kada makan, walaupun aku kada minum, tapi Allah berikan aku kekuatan sama lawan orang makan, sama lawan orang minum. Nah itu. Jadi kada boleh kita puasa bisa dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-9. Sampai di sini dulu yang kita baca. Insyaallah kita sambung hadis yang ke-10. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.